Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode grafik dan metode garis lidik dalam mata kuliah program linier. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ramadan Okriyadi dengan NIM 4101421018 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Baiklah, untuk submateri dikaji pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu terkait langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Yang ketiga, berkaitan dengan contoh masalah maksimum yang nantinya akan diselesaikan dengan metode grafik dan metode garis lidik. Yang keempat, contoh masalah minimum yang nantinya juga akan diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan metode garis lidik. Yang pertama, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Ada langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah visible dan titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga, nilai fungsi sasaran dihitung pada setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Yang kelima, menyusun kesimpulan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Yang kelima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, contoh masalah maksimum. Yaitu sebagai berikut. Pemilik sebuah cold box atau mobil pick up mendapat pesanan untuk mengantar barang yang berbentuk kemasan 1 dengan berat 10 kg dan kemasan 2 dengan berat 8 kg. Sebuah cold box hanya mampu menampung 300 kemasan dengan berat maksimum 2.800 kg. Jika biaya angkut untuk kemasan 1 yaitu Rp20.000 dan kemasan 2 Rp18.000, maka banyaknya masing-masing kemasan agar memperoleh pendapatan maksimum yaitu. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama yaitu kita akan menyelesaikannya dengan metode grafik. Di sini kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan banyaknya kemasan 1 pada cold box, Y yaitu sama dengan banyaknya kemasan 2 pada cold box. Nah, di sini kita menggunakan tabel untuk mempermudah kita menyusun model matematikanya. Maka kita dapat menyusun model matematikanya dengan tabel ini yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 300, 10X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 2.800. Untuk syaratnya yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya sendiri yaitu dicari Z max-nya yaitu memaksimumkan sama dengan 20.000X ditambah 18.000Y. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaiannya yaitu kita bentuk persamaan dulu yaitu X tambah Y sama dengan 300. Untuk titiknya sendiri yaitu 0,300 dan 300,0. Yang kedua yaitu persamaan 10X ditambah 8Y sama dengan 2.800. Maka titiknya kita bisa ketahui bahwa titiknya 0,350 dan 280,0. Maka dari kedua ini nanti akan berbentuk yaitu garis persamaan. Berikut adalah gambar metode grafik dengan GeoGebra. Nah, untuk yang ketiga yaitu menentukan titik potong dari himpunan penyelesaian. Nah, kita mencari titik potongnya yaitu yang B-nya ini kita bisa menggunakan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Diperoleh titik potongnya yaitu B di koordinat 200,100. Nah, menentukan nilai maksimumnya. Nah, setelah kita memperoleh titik-titiknya yaitu A, B, dan C, maka kita akan mensubstitusikan koordinat titik-titik tersebut pada
fungsi tujuannya. Misalkan di sini titik A koordinatnya yaitu 0,300, maka kita substitusikan mendapatkan nilai 5.400.000 dan B X-nya 200 dan Y-nya 100 disubstitusikan menjadi 5.800.000 dan C X-nya 280, Y-nya 0, maka disubstitusikan menjadi 5.600.000. Maka kita lihat bahwa nilai terbesar atau maksimumnya yaitu pada titik B dengan jumlahnya yaitu 5.800.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode garis lidik dengan GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, gambar daerah penyelesaiannya terlebih dahulu menggunakan GeoGebra. Yang kedua, menentukan titik potong dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik potongnya yaitu bisa menggunakan eliminasi tadi, diperoleh 200,100. 3. Menentukan persamaan garis lidik awal. Karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 20.000 X ditambah 18.000 Y, maka persamaan garis lidik awalnya adalah 20.000 X ditambah 18.000 Y sama dengan 360 juta. Kita bisa mengalihkan koefisiennya yaitu 20.000 dikali dengan 18, maka hasilnya 360 juta. Maka kita bisa sederhanakan yaitu 20X tambah 18Y sama dengan 360.000 dengan titiknya yaitu titik koordinatnya itu untuk X-nya 0 maka Y-nya 20.000 dan untuk Y-nya 0 maka X-nya 18.000. Maka kita bisa sederhanakan yaitu 0,20 dan 18,0. Menggambar garis lidik dengan GeoGebra. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah garis lidik awal yang kita dapatkan pada menentukan persamaan garis lidik awal tadi, dan ini adalah titik maksimumnya. Karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum dicapai jika semua HP dari kendala sistem ketidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis lidik. Dengan garis lidik diperoleh titik optimumnya yaitu 200,100. Oke, yang kelima yaitu masukkan titik 200,100 ke dalam fungsi tujuan. Z-nya yaitu 20.000 X ditambah 18.000 Y. Kita masukkan titik maksimumnya, disubstitusikan, maka 20.000 dikali 200 ditambah 18.000 dikali 100, kita dapat hasil maksimumnya yaitu 5.800.000. Nah, untuk penggunaan GeoGebra-nya akan saya perlihatkan ini untuk lebih jelasnya. Baiklah, kita sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Kita masukkan nilai-nilai persamaannya yaitu X ditambah Y sama dengan 300. Dan yang kedua yaitu 10X ditambah 8Y sama dengan 2.800. Bisa lihat di sini gambarnya. Terus selanjutnya kita masukkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Lalu kita akan melihat, untuk bisa melihat daerah visibelnya, maka kita masukkan yaitu ketidaksamaannya yaitu yang pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 300 dan X 10X tambah 8Y kurang dari sama dengan 2.800 dan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Baiklah, kita di sini sudah dapat yaitu daerah penyelesaiannya atau daerah visibelnya. Selanjutnya kita akan
memperlihatkan titik-titik pada daerah penyelesaiannya dengan cara yaitu klik ini dan kita pilih intersect, pilih garis titik-titiknya, titik A ini dengan ini potongannya titik B ini dan ini titik C dan ini titik D. Kita bisa menamai titik D ini dengan nama lain, yaitu kita bisa namai titik O 0,0. Nah, untuk memperlihatkan koordinat dari titik-titik ini, maka kita bisa rubah namanya dengan nama name and value. Kita juga nama C value, yang B name and value, dan yang A itu name and value. Oke, baiklah. Nah, di sini telah kita dapatkan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu A dengan koordinat 0,300, B dengan koordinat 200,100, dan C dengan koordinat 280,0. Nah, kita bisa mencari manakah titik optimumnya, atau kita bisa cari juga nilai maksimumnya dari soal ini. Kita menggunakan bantuan yaitu spreadsheet. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu kita membuat fungsi tujuannya, yaitu f x, y sama dengan fungsi tujuannya yaitu 20.000 x ditambah 18.000 y. Baiklah, di sini dengan bantuan spreadsheet maka kita bisa cari nilai maksimumnya. Kita masukkan titik A nya tadi, langsung terbaca oleh spreadsheetnya yaitu 0,300, B nya yaitu 200,100. C nya di sini hilang, kita bisa tambahkan lagi, tambahkan ini titik C nya. Ke titik C nya kita ganti nama name and value. Oke, kita tarik lagi spreadsheetnya, ini C. Nah, sini kita akan mencari nilai maksimumnya, yaitu cara F A, kita enter saja, jadi 5.400, F B 5.800, dan F C 5.600. Nah, di sini terlihat bahwa nilai maksimumnya yaitu pada titik koordinat yang B 200,100 dengan nilai maksimumnya yaitu 5.800. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan mencari nilai maksimum dengan metode garis lidik. Baiklah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat inputan baru yaitu 20.000 X ditambah 18.000 Y sama dengan K. Nah, di sini maka kita bisa lihat bahwa ada garis lidiknya. Nah, kita masukkan tadi untuk mencari garis lidik awal tadi yang kita ketahui bahwa garis lidik awalnya dimulai dari 360.000 dan kita tahu bahwa nilai maksimumnya itu 5.800. Maka kita masukkan di sini angkanya
360.000 dengan batas atasnya yaitu 5 juta, nilai maksimumnya yaitu 5.800.000. Bisa kita jalankan. Ya, stop. Nah, di sini adalah nilai maksimumnya. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa nilai maksimum tadi jika semua HP dari kendala sistem ketidaksamaan linear dan variabel berada di bawah atau di sebelah kiri garis selidik. Nah, di sini kita tahu bahwa HP-nya itu di bawah garis selidik. Maka di sini adalah titik ini adalah batas maksimumnya atau nilai optimumnya. Baik. Jadi dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa agar mendapat keuntungan maksimum sebesar 5.800.000, pemilik perusahaan Cold Box harus mengangkut 200 kemasan 1 dan 100 kemasan 2. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh masalah minimum. Sini ada soalnya yaitu seorang pedagang furnitur ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri atas 1.200 kursi lipat dan 400 meja lipat. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan kol. Truk dapat memuat 30 kursi lipat dan 20 meja lipat. Sedangkan kol dapat memuat 40 kursi lipat dan 10 meja lipat. Ongkos sewa sebuah truk yaitu 200.000, sedangkan ongkos sewa sebuah kol yaitu 160.000. Tentukan jumlah truk dan kol yang harus disewa agar ongkos pengiriman minimum. Nah, sini kita akan membahas tentang meminimumkan. Nah, yang pertama itu kita menggunakan metode grafik dengan memisahkannya terlebih dahulu. Misalkan X sama dengan jumlah truk yang disewa dan Y jumlah kol yang disewa. Maka kita buat dulu tabelnya untuk mempermudah kita menyusun model matematikanya. Maka kita bisa menyusun model matematikanya dari tabel tersebut yaitu 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 1.200, atau bisa kita sederhanakan yaitu 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 120. Yang kedua yaitu 20X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 400, atau bisa kita sederhanakan yaitu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Untuk syaratnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Fungsi tujuannya yaitu di sini kesalahan meminimumkan yaitu Z sama dengan 200.000 X ditambah 160.000 Y. Menggambar daerah penyelesaian. Nah, seperti yang awal tadi, menggambar daerah penyelesaian yaitu 3X ditambah 4Y sama kita bentuk persamaan terlebih dahulu sama dengan 120 dengan titik koordinatnya untuk membentuk garis yaitu jika X-nya 0 maka Y-nya 30 dan jika Y-nya 0 maka 40, maka didapatkan titik koordinatnya 0,30 dan 40,0. Yang kedua yaitu 2X tambah Y sama dengan 40 dengan koordinatnya yaitu 0,40 dan 20,0. Metode grafik di sini sudah diperlihatkan yaitu dengan metode grafik garis daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan titik potong dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik potong B yaitu dengan koordinat 8,24. Nah, sudah saya bilang sebelumnya yaitu untuk mencari titik potong dari dua persamaan maka kita menggunakan eliminasi. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai minimumnya, titik-titik tadi koordinatnya kita substitusikan pada fungsi tujuannya. Maka titik A tadi X-nya 0, Y-nya 40 kita substitusikan ke fungsi tujuannya menjadi nilainya yaitu 6.400.000. Dan titik B 5.440.000, titik C 8 juta. Maka bisa kita lihat bahwa nilai paling minimumnya yaitu 5.440.000 rupiah. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode garis lidik dengan menggunakan GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama menggambar daerah penyelesaian. Sini saya tampilkan gambar GeoGebra-nya. Yang kedua, menentukan titik potong dari himpunan penyelesaian. Nah, diperoleh titik potongnya dengan menggunakan eliminasi dari dua persamaan ini yaitu 8,24. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal. Nah, untuk menentukan garis lidik awal yaitu seperti yang sebelumnya,
karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 200.000 X ditambah 160.000 Y, maka persamaan garis sidik awalnya adalah 200.000 X ditambah 160.000 Y. Ini di koefisiennya dikalikan, maka didapatkan 32 miliar. Bisa kita sederhanakan, yaitu 20 X ditambah 16 Y sama dengan 3.200.000 dengan titik koordinatnya yaitu 0,200.000 dan 160.000,0, atau bisa kita sederhanakan yaitu 0,20 dan 16,0. Selanjutnya, angka yang keempat yaitu menggambar garis lidik dengan GeoGebra. Nah, di sini kita dapatkan garis lidik awal dan garis dan titik maksimum. Nah, karena fungsi tujuan minimum, titik minimum dicapai jika semua HP dari kendala sistem ketidaksamaan linear dua variabel berada di atas atau sebelah kanan garis lidik. Dengan garis lidik yang diperoleh yaitu titik minimum 8,24. Nah, berbeda dengan yang maksimum tadi, jika yang maksimum tadi pertidaksamaan linear dua variabelnya berada di bawah. Nah, jika di minimum ini pertidaksamaan dua variabelnya berada di atas garis lidiknya. Yang kelima yaitu masukkan titik minimum yang dari dapat tadi 200,100 ke dalam fungsi tujuannya. Di sini masukkan titik minimumnya yaitu 8,4 ke fungsi tujuannya. Maka fungsi tujuannya itu 200.000 X ditambah 160.000 Y sama dengan 200.000 dikali 8 ditambah 160.000 dikali 24 sama dengan 5.440.000. Maaf, di sini lupa saya ganti tadi untuk soal yang pertama. Yang benar yaitu titik koordinatnya itu 8,24. Maka didapatkan nilai 5.440.000. Next. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan langsung dengan menggunakan GeoGebra cara menggunakan penyelesaian masalah minimum dengan GeoGebra menggunakan metode grafik dan metode garis lidik. Baiklah, langsung saja. Baiklah, kita sudah masuk ke GeoGebra-nya. Kita masukkan persamaan dan kendalanya, yaitu kita masukkan 3x ditambah 40y ditambah 4y sama dengan 120. Yang kedua kita masukkan yaitu 2x tambah y sama dengan 40, dan kita masukkan di sini kita bisa lihat dulu garis-garis dari persamaan 3x tambah 4y sama dengan 120 dan 2x tambah y sama dengan 40. Nah, di sini kita akan melihat daerah visibelnya. Kita masukkan kendalanya yaitu 3x ditambah 4y lebih dari sama dengan di sini lebih dari sama dengan 120 dan 2x tambah y 2x ditambah y lebih dari sama dengan 40. Kita tambahkan juga dan syaratnya yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maka bisa kita lihat bahwa daerah himpunan tulisannya berada di sini. Nah, kita untuk melihat titik-titiknya maka bisa kita lakukan yaitu klik ini dan pilih intersect. Ini kita bisa mengambil titik A, kemudian titik B, dan titik C.
C. Nah, untuk melihat koordinat-koordinat dari titik-titik ini, maka kita bisa lakukan dengan memilih setting. Kita pilih name and value. Untuk yang B, itu kita pilih name and value. Untuk yang C, kita juga pilih name and value. Baiklah. Di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan metode grafik, yaitu kita masukkan terlebih dahulu f x, y-nya. Fungsi kendalanya yaitu sama dengan fungsi tujuannya yaitu sama dengan 200.000 X ditambah 160.000 Y. Dan kita bisa mencarinya dengan bantuan yaitu spreadsheet di sini. Memudahkan kita. Maaf sebelumnya. Fx-nya tidak buat. Ribu X tambah 160.000 Y. Ini sudah masuk. Kita buka spreadsheetnya lagi. Sini kita masukkan A, titik koordinat A nya A yaitu 0,40, B 8,24 dan C nya B 8,24 dan C nya. Nah, sini kita akan melihat nilai minimumnya yaitu misalnya F A 6.400.000, F B 5.440.000 dan F C 8 juta. Maka kita bisa lihat bahwa nilai minimumnya yaitu 5.440.000. Nah, ini adalah menggunakan metode grafik. Selanjutnya kita akan menggunakan metode garis lidik, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita hapus terlebih dahulu pada spreadsheet-nya. Nah, lalu kita hapus ini fungsi tujuannya, yaitu kita masukkan lagi fungsi tujuannya dengan cara yaitu 200.000 X ditambah 160.000 Y sama dengan K. Nah, di sini ada batas awal dari garis lidiknya dan kita bisa milih sembarang batas bawah mulai dari mana, dan kita bisa milih atasnya juga mulai dari mana. Nah, karena kita tadi mencarinya yaitu menentukan persamaan garis lidik awal, yaitu kita mulai dengan 3.200.000, maka kita masukkan nilainya yang pertama yaitu 3.200.000. Dan kita tentukan batasnya yaitu, karena kita sudah tahu tadi ini seharusnya ini bisa dimasukkan sembarang, namun kita sudah tahu bahwa nilai minimumnya yaitu 5.440.000. Oke, maka kita akan lihat cara kerja garis lidiknya yaitu sebagai berikut. Tepat pada titik B, dia adalah nilai minimumnya. Seperti yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa titik minimum dicapai jika semua HP dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di atas atau di sebelah kanan garis lidik. Nah, di sini adalah di atas HP-nya itu di atas atau sebelah kanan garis lidiknya. Jadi HP-nya yaitu di titik B dengan koordinat 8,24 dengan nilai
minimumnya itu 5.440.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah truk dan colt yang harus disewa agar ongkos pengiriman minimum yaitu sebanyak 8 truk dan 24 colt. Dengan biaya sewa minimumnya itu Rp5.440.000. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian masalah program linear dengan menggunakan metode grafik dan metode garis lidik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.